terima kasih. Kami bersyukur malam ini kami masih diberi kesempatan untuk kami mendengar firman yang menjadi kekuatan, yang menjadi pengharapan kami, untuk kami melangkah maju, melihat hari esok, melihat janji Tuhan, melihat kemenangan, melihat kebahagiaan selamanya. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, malam semuanya ada sukacita ya. Saya malam ini akan berkhotbah tentang bagaimana yang membelah laut dan yang meneduhkan badai ya. Karena tadi saya khotbah ya, lagunya waktu lagu closing itu saya tadi lagi cari judul ya. Apa judulnya ini ya? Tapi ternyata pas waktu tadi pada waktu saya selesai khotbah nyanyinya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu ya, yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati ya. Kita percaya bahwa hari ini kita berjalan dengan Sang Pembuat mujizat yang sejati, yang membelah laut dan meneduhkan badai. Berapa banyak hari-hari ini anak Tuhan ngalami kita berkata, Tuhan gimana belah laut ya. Kita berteriak, Tuhan gimana meneduhkan badai rumah tanggaku, badai keuanganku yang begitu berat Tuhan, tidak mampu Tuhan tolong ya. Kita percaya saudara tidak perlu takut, badai sebesar apapun pasti reda, teduh, tenang sekali. Ketika Tuhan yang melakukannya karena Dia pembuat mujizat yang sejati. Jangan takut ya, mungkin hari ini engkau tidak bisa belah laut, engkau nggak bisa menjalani karena depan itu laut. Mungkin saudara berkata gini, aku nggak punya kemampuan untuk menyeberangi laut, aku nggak punya kemampuan membelah laut, aku nggak bisa berenang untuk merenangi laut. Tapi percayalah malam ini saudara, ketika kita percaya saja maka laut terbelah. Saudara jalan di tengah-tengah laut dan laut itu tidak akan pernah menggulung hidupmu. Justru kita bisa berjalan melewati laut yang kering. Itu sebabnya ada 3 hal yang saya akan bahas. Yang pertama, kalau Tuhan yang membelah laut dan meneduhkan badai, maka hari ini yang pertama jangan pernah mengukur Tuhan ya. Saudara percaya Tuhan itu tidak bisa diukur. Kalau Dia yang membelah laut dan meneduhkan badai, maka kita jangan pakai bagaimana mengukur Tuhan ya. Saudara mengukur kemampuan kita, bisa enggak ya, Tuhan itu bisa enggak sih, hari ini aku sudah ngalami masalah yang sulit, Tuhan enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, Tuhan hutangku besar, Tuhan masalahku besar. Kita percaya kalau hari ini saudara takut khawatir, berarti saudara hari ini hanya mengukur kemampuan kita. Hari ini percayalah, kita jangan pernah lagi mengukur Tuhan dengan keadaan fakta yang terjadi hari ini seolah-olah Tuhan itu tidak mampu. Kalau saudara mengukur terus bagaimana Tuhan, bisa enggak ya Tuhan? Mungkin hari ini ada banyak orang yang sudah menghitung-hitung ya. Saudara berkata, Tuhan rasanya kok enggak mungkin ya, enggak mungkin. Pastikan hari ini Tuhan itu enggak bisa diukur dengan keadaanmu apapun. Hari ini Dia itu tetap Tuhan yang hebat, yang dahsyat ya. Yang pertama, jangan pernah mengukur Tuhan dibandingkan dengan keadaan hidupmu. Sekalipun hari ini orang berkata mana mungkin, mustahil, mustajab, tapi percayalah kita punya Tuhan yang tidak bisa diukur dengan apapun keadaan hidup hari ini. Saudara mau pakai akal pikiran seperti apapun, 2 plus 5 di mata kita tetap 7 ya. Mungkin saudara pusing terus, Tuhan 2 plus 5 gimana Tuhan, gimana 5 plus 2 gimana.
mulai hari ini jangan terus banyak berkata gimana, bagaimana hidupku Tuhan. Saudara cuma bawa 5+2, 2+5 dibawa terus. Ketika itu di tangan saudara, dan saudara tidak akan menyerahkan ke tangan Tuhan, karena saudara mengukur kira-kira Tuhan bisa enggak, maka 5 roti 2 ikan tidak akan jadi 5.000, sisa 12 bakul. Itu tidak akan pernah terjadi. Tapi percayalah hari ini yang pertama, jangan mengukur Tuhan pada waktu keadaan hidupmu mengalami ambang batas kekuatan. Mungkin hari ini engkau sudah di titik nadir. Engkau berkata gini, Tuhan, aku ini sudah tidak punya apa-apa loh Tuhan, tidak bisa apa-apa. Tidak apa-apa. Saudara tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Saudara hari ini bukan siapa-siapa, percayalah. Kalau kita hari ini punya Tuhan yang besar, saudara hari ini jangan pernah membandingkan keadaan hidupmu hari ini dan saudara mulai hari ini yang kedua, yaitu saudara menyalahkan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah meragukan Tuhan. Tangkap ya. Jangan mengukur Tuhan hari ini karena keadaan hidupmu sulit, saudara mulai tanda tanya, tanda seru, kira-kira Tuhan sanggup enggak? Yang kedua, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan meragukan Tuhan. Pastikan hari ini yang membelah laut, yang meneduhkan badai, adalah Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dari dulu dia sang pembuat mujizat, sampai sekarang dia tetap sang pembuat mujizat, dan sampai selama-lamanya dia adalah Tuhan sang pembuat mujizat. Pastikan 3 hal malam ini, yang membelah laut, yang meneduhkan badai, itu Tuhan yang gak bisa diukur dengan kemampuan kita. Jangan mengukur kemampuan Tuhan hari ini, ya. Dia adalah Tuhan yang tidak bisa diukur dengan, walaupun saudara mau menghitung, mengukur 5+2, gimana caranya, apapun saudara hari ini dengan apa yang saudara punya serba terbatas, pastikan Tuhan itu tetap tidak pernah terukur. Dia tetap Tuhan yang hebat. Ya, kita lihat satu ayat. Jadi yang 3 hal, jangan pernah mengukur Tuhan, ya. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, dan jangan meragukan Tuhan. Yang pertama kita lihat di Yeremia 32 ayat 21. Percayalah, hari ini saudara yang lagi dalam keadaan putus asa, yakinlah pada waktu keadaanmu di ambang batas kekuatan, itu artinya sebentar lagi. Ya, kalau saudara sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, ya waktunya Tuhan yang berbuat apa-apa. Tangkap ya, saudara tidak punya apa-apa, ini waktunya saudara dan saya akan melihat bagaimana Tuhan akan berbuat apa-apa untuk melakukan perkara yang besar. Orang kalau sudah waktunya tidak punya apa-apa, ini waktunya Tuhan memberkati hidupmu. Justru di saat kelemahanmu lah kuasa Tuhan akan bekerja. Di saat hari-hari ini keadaan hidup yang tersulit sekalipun, kita akan melihat kuasa keajaibannya akan bekerja. Pastikan tiap hari saudara menghadapi masa yang tersulit, ini berarti tiap hari kita akan melihat hari demi hari kita berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Saudara percaya bahwa mujizat itu bukan hanya masalah saudara selesai, tapi mujizat yang terbesar dalam hidup saudara dan saya di mata Tuhan adalah ketika kita berbalik dan bertobat. Ini mujizat saudara. Orang hari-hari ini jangan pernah hanya kejar ya. Saudara percaya bedanya lolos dan lulus. Orang hari-hari ini nangis bombay, nangis berdarah-darah, hanya kejar lolos dari masalah. Tapi Tuhan juga sedih hatinya menangis supaya setiap saudara dan saya lulus
hidup bahagia bersama Tuhan dalam kekekalan. Itu yang jadi targetnya Tuhan. Jangan nangis tentang masalah, karena hari ini jauh lebih penting masalah dilanjutkan supaya saudara dan saya lulus. Ada berapa banyak orang benar yang kejar lolos tapi tidak jadi pelaku firman. Jujur, orang ujian bisa lulus. Ya, hari ini pastikan orang ujian ya bisa lulus kalau misalnya ujiannya nyogok ya, sogok. Saudara tidak perlu belajar tiba-tiba lulus. Saudara cuman kejar apa? Lolosnya aja. Tapi lulusnya enggak. Kenapa? Karena saudara enggak mengerjakan dengan melakukan apa yang sesuai aturan. Saudara enggak ngejain tugas, tapi saudara bisa lolos. Tangkap ya, ujiannya bisa lolos, tapi tanpa melewati ujian yang sesungguhnya. Tapi buat anak Tuhan, hari-hari ini Tuhan enggak mau kita lolos, tapi enggak lulus, saudara. Pastikan orang yang lulus adalah orang yang sudah menjadi pelaku firman. Apa artinya saudara? Sukses, berhasil, lolos, tapi saudara tidak pernah lulus jadi pelaku firman. Berapa banyak orang hanya kejar solusi masalah, tapi hidupmu tidak lulus. Saudara hanya kejar untuk pemulihan masalah, tapi saudara tidak lulus jadi pelaku firman. Tidak ada artinya, saudara. Ujianmu gagal total. Lebih baik hari ini saudara melewati ujian. Ya, aduh Bu Ali, datang masalah satu, suami belum pulang, masalah keuangan datang lagi. Tidak apa-apa. Ujian demi ujian, kalau saudara lewati dengan jadi pelaku firman, maka nanti predikatnya akan lulus. Lulusnya bukan lulus biasa-biasa, summa cum laude. Siapa yang nggak pingin lulus di hadapan Tuhan dapat predikat summa cum laude? Karena kita nggak kejar hanya sekedar lolos. Hati-hati loh. Orang yang sukses, orang yang kesaksian rumah 1 dapat jadi rumah 10, tapi kalau hidupmu tidak jadi pelaku firman, engkau tetap jadi orang benar yang gagal total. Jangan sampai lolos tapi tidak lulus. Pastikan kita hari-hari ini tidak lolos dari masalah, belum selesai, tidak apa-apa. Tapi di mata Tuhan, hidupmu hari ini sudah berbalik, bertobat, benar-benar jadi pelaku firman, maka kita sedang mengumpulkan upah sebanyak-banyaknya, mahkota sebanyak-banyaknya. Makanya 3 hal hari ini yang membelah laut dan yang meneduhkan badai adalah Sang Pembuat mujizat sejati. Yang pertama, jangan mengukur Tuhan. Kita lihat ayatnya Yeremia 32 ayat 21. Saudara hari ini yang lagi ngukur-ngukur kemampuan saudara, ya, saudara mengukur-ngukur, aduh Tuhan bisa ndak ya, Tuhan tolong saya, aduh Tuhan besok jatuh tempo, aduh Tuhan, percayalah, 1 detik, 2 detik, 5 menit, dia sanggup melakukan mujizat hanya sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tapi yang Tuhan mau jauh lebih penting, mujizat adalah waktu kita jadi pelaku firman. Kita berbalik, kita bertobat. Yang tadinya kita hidup semau sendiri, kita berbalik. Dan setelah itu kita mulai bertobat sungguh-sungguh jadi pelaku firman. Tidak boleh takut, khawatir. Hari ini lebih percaya. Dulu saya orang yang takut, yang khawatiran. Dikit-dikit takut, panik. Tapi waktu Tuhan tempa hidup saya jadi orang yang bangun percaya setiap hari. Karena saya tahu roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan berarti Tuhan mau kita berbalik. Kita menghidupi yang dari Tuhan itu apa? Percaya saja. Ya, itu yang kita hidupi hari-hari ini. Yeremia 32 ayat 21. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda, mujizat, dan tangan yang kuat, lengan yang teracung dengan kedahsyatan yang besar. Hari ini percayalah, kita semua jangan pernah mengukur Tuhan dari kacamata kita. Kalau kita nggak bisa membelah laut, kita nggak bisa meredahkan badai, tenang, teduh sekali. Tapi percayalah, berjalan bersama Tuhan yang tidak bisa terukur, jangan ngukur. Kenapa? Karena Tuhan itu yang melakukan mujizat.
Tuhan itu tangannya yang kuat, super power, bahkan kedahsyatan yang besar. Sekali lagi, ikut Tuhan tidak bisa diukur dengan akal pikiran kita. Hitung-hitungan kita tidak masuk. Semuanya tidak masuk hitung-hitungan kita. Tidak cukup Tuhan, tidak bisa Tuhan. Semakin kita berkata tidak cukup, tidak bisa, maka kita tidak akan lihat mujizat terjadi. Tidak akan lihat sang pembuat mujizat sejati itu membelah laut, ya, meneduhkan badai. Percayalah, malam ini katakan, Tuhan, walaupun rasanya tidak cukup, tapi aku memilih percaya bahwa Engkau Tuhan yang melakukan tanda-tanda mujizat seorang diri, tangan-Mu yang kuat, super power, kedahsyatanmu yang besar menyertai aku. Ini salah satu langkah juga untuk saudara melihat mujizat. Tanggap ya, karena kita hari ini jangan terus diukur dengan kemampuan saudara, rasanya tidak mungkin. Saya kalau mengukur dengan kekuatan kemampuan saya sendiri, saya tidak mampu berdiri. Tapi apa yang membuat saya mampu berdiri hari ini adalah saya hari ini berkata, Tuhan, aku percaya, aku disertai oleh tanda-tanda mujizat sampai hari ini. Ada tangan Tuhan yang kuat, super power menyertai aku sampai hari ini. Bahkan kedahsyatanmu yang besar, bukan dahsyatnya masalahmu. Semakin masalahmu dahsyat, semakin heboh masalahmu, bukan berarti semakin hancur hidupmu. Di saat titik ambang batas kekuatanmu, saat engkau tidak bisa apa-apa, saat masalahmu dahsyat, maka inilah waktunya kita melihat tanda-tanda mujizat, melihat tangan Tuhan yang super power bekerja mendatangkan kebaikan, melihat kedahsyatan yang besar. Siapa yang bilang hutang yang besar, rumah tangga yang hancur yang besar, di situ ditutup dengan kehancuran? Hari itu tidak akan pernah terjadi. Justru setiap masalah yang besar hari-hari ini pastikan sang pembuat mujizat sejati sedang melakukan tanda-tanda mujizat. Kedahsyatan yang besar dan tangan Tuhan yang super power akan kita lihat sedang bekerja hari-hari ini. Pastikan masalahmu besar, jangan terpuruk. Jangan sampai intimidasi iblis berkata, sulit, kasihan deh lu, mana mungkin. Dan saudara tangkap perkataan iblis. Hari ini tangkap perkataan Tuhan. Dia sang pembuat mujizat yang sejati. Kita mau menyanyikan lagu ini, ya. Saudara nyanyikan. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Saudara nyanyi terus, saudara ingat, iya Tuhan, aku tidak mau ngukur, aku memang kalau diukur aku tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi kalau aku mengukur dari sang pembuat mujizat sejati, maka semuanya itu aku akan lihat hidupku. Di tengah uangku hancur, aku pasti lihat mujizat. Aku pasti melihat kedahsyatan yang besar. Aku pasti melihat tangan Tuhan yang kuat, yang super power akan membalik keadaanku. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang belum terjadi akan menjadi terjadi hanya karena kuasa-Mu. Nangkep ya? Saudara mau praktek malam ini, saudara jangan pernah takut yang lagi ambang batas kekuatan, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Waktunya kita melihat sang pembuat mujizat sejati akan mendemonstrasikan kuasanya untuk membelah laut dan meneduhkan badai hidupmu. Amin. Yang kedua, yuk jangan menyalahkan Tuhan. Pastikan hari ini di Amsal 19 ayat 21. Sering kali saya bahas ayat ini. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan terlaksana. Tidak usah nyalakan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan keputusan Tuhan. Tuhan, kenapa ya? Aku malah berdoa suamiku tidak pulang. Kenapa keputusan Tuhan salah? Tidak usah nyalain Tuhan. Tidak ada yang salah. Sekalipun
Ani-ani wanita tobat ya lagi merancangkan yang buruk dan itu terjadi, tidak ada yang salah. Tidak usah nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bela hidup saya? Percayalah, Tuhan tidak pernah salah dalam keputusannya. Dia punya keputusan yang pasti terbaik karena dia Tuhan yang baik. Kalau sampai hari ini engkau masih diizinkan melewati lembah kekelaman, itu berarti karena dia punya keputusan untuk memberkati saudara lebih di depan. Kalau saudara masih diizinkan usahamu sepi, bukan berarti keputusan Tuhan salah, tapi justru dia punya keputusan untuk memberkati hidupmu lebih lagi di depan. Kalau hari ini masih engkau diizinkan mengalami kehilangan, rasa sakit yang besar, itu berarti tidak ada yang salah dengan keputusan Tuhan, karena dia punya satu rencana yang jauh lebih indah untuk mengembalikan lipat, memberkati saudara lebih. Amin. Yang kedua, kenapa kita hari ini jangan menyalahkan Tuhan? Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Tidak ada salah dengan waktu Tuhan, karena segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Bahkan ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaanmu seperti bermimpi. Artinya tidak ada yang salahkan waktunya Tuhan. Kenapa Tuhan? Dari 5 tahun yang lalu aku sudah berdoa suamiku, uangku kembali. Tuhan, kenapa tokoku aku doakan 5 tahun yang lalu sampai sekarang pas-pasan terus? Ngucap syukur. Tidak ada yang salah dengan waktunya Tuhan. Yang pasti Tuhan berjanji membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau Tuhan sudah pulihkan hidupmu, maka keadaan kita hanya seperti mimpi. Saudara yang hari ini punya mimpi, bermimpilah terus bersama Tuhan. Sekalipun waktunya kok belum kunjung datang, belum lihat. Tidak ada yang salah dengan waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, tidak ada yang salah dengan caranya Tuhan. Tangkap ya. Saudara, malam ini tidak ada yang jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa keputusanmu kok hari ini sampai hari ini buat hidup saya menderita? Tidak ada yang salah. Keputusan Tuhan tetap yang terbaik. Jangan nyalahkan, waktunya Tuhan, tidak ada yang salah. Kenapa Tuhan tunda seperti Lazarus? Kenapa? Waktu sudah sakit keras, Maria Marta sudah berteriak-teriak, tapi justru Tuhan malah menunda. Kira-kira Tuhan salah nggak? Nggak usah nyalain Tuhan. Semakin kita mengucap syukur, sekalipun ngerti nggak ngerti, ya lagunya apa? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tidak usah marah sama Tuhan. Tidak ada yang salah dengan keputusan Tuhan. Tidak usah nyalahkan waktunya Tuhan. Justru penundaan waktunya Tuhan atas Lazarus itu karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan jauh lebih besar, supaya lebih banyak orang yang percaya dan supaya lebih banyak orang melihat mujizat Tuhan. Hari ini tidak ada yang salah juga dengan caranya Tuhan, ya. Kita mungkin berpikir, kenapa ya saya berdoa suami saya tambah tidak pulang. Tuhan, caramu ini aneh. Didoakan jangan hamil malah hamil. Didoakan jangan punya anak malah punya anak 1, 2. Aduh, tidak ngerti caranya Tuhan. Tidak usah nyalain. Yang pasti saya selalu menghafal ayat di Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya anak. Cara Tuhan itu, salah satu bentuk Tuhan mengasihi saudara dan saya, dihajar. Bukan semakin ditaruh zona nyaman, semakin dikecilkan apinya. Tuhan sayang enggak sama Sadrak, Mesakh, Abednego? Tuhan sayang enggak dengan Daniel? Kenapa Daniel yang berdoa, Sadrak, Mesakh, Abednego yang sudah berdoa, mereka yang punya iman yang tidak tergoncangkan? Kenapa cara Tuhan justru apinya makin diperbesar? Daniel harus masuk ke gua singa. Kenapa semua ini? Mereka enggak pernah menyalahkan Tuhan, karena mereka tahu cara Tuhan lewat
gua singa, lewat dapur api yang semakin panas, lewat gua singa yang semakin menakutkan. Disitulah cara Tuhan menghajar, menyesah kita, diakui sebagai anak, bahkan akan melihat mujizat yang terbesar. Bayangin sampai singa aja giginya ndak bisa gigit yang namanya Daniel. Mereka ndak pernah bisa gigit yang namanya Daniel. Itu salah satu cara Tuhan menunjukkan how great is our God. Amin. Hari ini jangan menyalahkan Tuhan. Siapa yang lagi menyalahkan Tuhan? Memang gara-gara Tuhan ini salah. Sudah sakit keras teriak-teriak. Mati kan? Mati sekarang gara-gara Tuhan. Tuhan, 3 tahun yang lalu saya sudah berdoa. Tuhan tolong. Sungguhan kan? Tuhan tidak tolong. Bangkrut, lihat di lelang bank. Lihat. Nah, tidak ada. Hari ini tidak ada orang yang menyalahkan Tuhan. Sekalipun kalau dia izinkan, keputusannya terlihat salah. Waktunya terlihat berlama-lama. Caranya terlihat cara yang tidak enak, tidak masuk akal. Pastikan dia tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah salah. Dia itu Tuhan yang sempurna. Kalaupun waktu keputusan caranya terlihat salah sekali lagi, itu menurut akal pikiran kita yang terbatas. Tapi Tuhan sekali lagi tidak pernah salah dalam keputusan waktu dan caranya. Dia tetap Tuhan yang benar. Tidak ada orang menyalahkan Tuhan hari ini. Kita tetap percaya Tuhan itu tetap Tuhan yang benar. Tangkap ya, saudara tidak tahu apa-apa tentang jalan hidup saudara. Tapi Tuhan sudah tahu jalan hidup setiap orang benar. Dengan keputusan yang terlihat salah, dengan waktu yang terlihat berlama-lama, dengan cara yang terlihat tidak masuk akal, seperti Abraham, caranya anak satu-satunya disuruh dipersembahkan, dibunuh lagi, tidak masuk akal ya. Tapi percayalah, Tuhan tetap tidak pernah salah atas hidup Abraham, atas hidup saudara dan saya. Makanya kita tetap jalani, nikmati, syukuri. Setiap apapun proses, keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan juga pasti yang terbaik, membuat semuanya indah. Cara Tuhan adalah cara yang terbaik, hanya untuk menghajar, menyesah saudara. Melewati semua ini, Tuhan itu mau membawa saudara timbul seperti emas. Amin. Apakah keputusan Tuhan buat Ayub Tuhan salah? Apakah waktunya Tuhan buat Ayub Tuhan salah? Ya, apakah hari ini cara Tuhan ya membawa Abraham untuk membunuh anaknya Tuhan salah? Enggak. Yang terakhir ya. Jadi hari ini, malam ini kita sudah belajar sesuatu dengan pembuat sang mujizat sejati. Tidur yang enak. Waktu tidur bilang gini, Tuhan, aku sudah tidak mau tahu apa-apa. Satu hal yang aku tahu, aku memilih percaya bahwa ada sang Tuhan pembuat mujizat yang sejati. Tidur nyenyak, masalahmu besar, tetap sang pembuat mujizat sejati mampu menolong saudara hari ini. Besok dia tetap berposisi jadi sang pembuat sejati yang meneduhkan badai ya, yang membelah laut dan yang meneduhkan badai. Pastikan malam ini kita mau tidur dengan nyenyak. Yang terakhir apa saudara? Hari ini jangan meragukan Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Setelah itu kita selesai. Nahum 1 ayat 7-8. Siapa yang lagi ngalami badai besar, siapa yang lagi ngalami depan laut ya, jangan hari-hari ini terpuruk saudara. Saya mendengar satu cerita bagaimana ada satu keluarga ya yang waktu itu terpuruk karena hutang yang besar. Dan saya ya, ini kejadiannya di kota saya saudara. Waktu itu ngalami hutang yang begitu besar. Ini
orang Kristen juga, saudara, ya, ngalami hutang yang besar, dulunya sukses, tiba-tiba karena usahanya sepi, dia salah ambil keputusan, akibatnya dia bangkrut. Bangkrut, dikejar hutang, hari pertama, hari kedua masih kuat. Tapi waktu keadaan semakin sulit, sebenarnya orang mulai sadar. Kalau kita sudah tidak punya apa-apa, itu waktunya Tuhan melakukan apa-apa buat saudara dan saya. Saudara percaya, titik ambang batas kekuatan kita, di saat kelemahan kita sudah tidak punya apa-apa, maka kita waktunya melihat kuasa Tuhan yang ajaib akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Kita hari ini yang nggak punya apa-apa, tenang aja. Tuhan tuh berkata gini malam ini, ya, saudara yang nggak punya apa-apa, saudara yang bukan siapa-siapa, saudara yang nggak bisa berbuat apa-apa, Tuhan berkata malam ini, jangan takut. Waktu engkau sudah berkata, aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Akui kelemahan saudara. Aku tidak punya apa-apa Tuhan. Akui kelemahan saudara. Aku hari ini bukan siapa-siapa Tuhan. Dengan bangkrutnya aku. Dulu aku dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Seperti yang saya cerita. Ada seorang kaya yang bangkrut. Dulu duduk disetirkan supir. Supir tanya, Pak, mau kemana? Ketika bangkrut, hari ini dia jadi supir Grab, dia yang ganti tanya, Pak, mau kemana? Lihat ya, dulu supir yang tanya, sekarang dia yang tanya, Pak, mau kemana? Tapi singkat cerita, bapak ini keadaan makin sulit, dia lupa. Ada Tuhan yang sedang mengambil titik balik, titik nadir. Ada Tuhan yang waktunya berkata, nak, aku yang akan melakukan hari ini, berikan ruang waktu buat aku di saat engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Please, tangkap ya, jangan bunuh diri, jangan putus asa, jangan saudara mulai menyalahkan Tuhan, mengukur Tuhan, meragukan Tuhan. Please, Tuhan berkata malam ini, berikan ruang buat aku untuk melakukan segala perkara. Aku akan melakukan perkara yang besar atas keuanganmu, atas rumah tanggamu, atas kehidupanmu yang tidak dipandang orang, engkau dihina orang. Please, malam ini Tuhan berkata, izinkan, berikan aku waktu untuk aku sendiri yang berjalan di depanmu, menyertai engkau. Aku yang akan membuktikan bahwa aku adalah Tuhan Allahmu, Sang Pembuat mujizat sejati. Aku akan meredakan badai hidupmu. Aku akan membelah laut sehingga kita hari ini tidak perlu takut. Semua keadaan hidupmu malam ini, Dia sedang ambil alih. Maukah kita semua memberi ruang kepada Tuhan? Jangan meragukan Tuhan. Buka Nahum 1 ayat 7-8. Setelah itu kita selesai. Malam ini yuk tidur dengan Sang Pembuat mujizat sejati. Besok buka mata, saudara jalan, tidak jalan sendiri. Saudara jangan jalan dengan Sang Pembuat mujizat sejati yang tidak pernah diragukan kuasanya. Tangkap ya, saudara jangan meragukan, jangan takut. Saudara kalau takut mulai gini, Tuhan, aku jalan sama Pembuat mujizat sejati, tidak takut lagi. Lihat Nahum 1 ayat 7-8. Ini ayat penutupan, setelah itu kita selesai. Hari ini pastikan mau tidur, tidurlah yang nyenyak, makan yang enak. Besok pagi buka mata dengan damai sejahtera. Karena Sang Pembuat mujizat sejati menyertai saudara. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tidak ada yang hari ini menyalahkan Tuhan, mengukur Tuhan lagi, meragukan Tuhan. Tuhan itu baik. Nah ya, jangan ragukan kebaikan Tuhan loh. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Wow, hari ini tidak ada orang meragukan Tuhan. Apapun terjadi, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap tempat pengungsian waktu kita susah.
Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia tahu saudara, dia tahu kebutuhan saudara, dia tahu kesusahan saudara, dia tahu rasa sakit saudara. Lihat 8. Dan ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuh-musuhnya dihalonya dalam gelap. Selama kita hari ini tidak meragukan Tuhan, percayalah, yang pertama, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana hari ini Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dan yang ketiga, Tuhan menyeberangkan saudara dan saya di waktu banjir. Kalau diseberangkan, seringkali saya terangkan ayat ini. Orang diseberangkan dari keadaan tidak punya apa-apa. Kalau sudah menyeberang berarti saudara punya apa-apa nanti. Tangkap ya, dari saudara yang tidak bisa apa-apa. Kalau diseberangkan itu selalu arahnya berlawanan, opposite. Ya, orang nggak bisa apa-apa langsung diseberangkan jadi bisa apa-apa. Orang nggak punya apa-apa diseberangkan dari banjir, nggak punya apa-apa jadi orang yang punya apa-apa. Pastikan itulah karya sang pembuat mujizat sejati. Hari ini pastikan kita berjalan, jangan meragukan Tuhan itu baik. Jangan meragukan lagi, ngungsi aja. Tuhan itu pengungsian pada waktu kesusahan sudah terbukti. Dan yang ketiga, Tuhan menyeberangkan saudara dan saya waktu banjir besar terjadi. Pastikan ini waktunya saudara melihat sang pembuat mujizat sejati lagi mendemonstrasikan kuasanya. Dia berkata malam ini, nak, lihat ya, badaimu sebesar apapun, aku yang akan membuat mujizat redah, tenang. Hari ini engkau tidak bisa membelah laut, engkau akan melihat sang pembuat mujizat sejati akan membelah laut, dan saudara cuma jalan di tempat yang kering, saudara akan lihat di depan. Saudara, apa yang tidak pernah saudara lihat, saudara pikirkan, saudara dengar. Waktu laut terbelah, semua itu akan terlihat saudara. Pastikan dengan 3 hal ini membekali saudara tidur ya. Katakan, Tuhan, aku tidur dengan sang pembuat mujizat sejati. Besok buka mata, Tuhan, aku berjalan hari demi hari melewati kesusahan sehari, cukup sehari. Kalau kesusahanmu dengan sang pembuat mujizat sejati, tenang aja. Kalaupun proses masih berlanjut, saudara katakan, Tuhan, Engkau menyediakan hidangan di depan lawanku. Engkau tetap membuat aku kenyang di tengah kelaparan, dan Engkau tetap membuat aku kuat di tengah kelemahan. Aku berjalan dengan sang pembuat mujizat sejati. Jalani, besok jalani. Ingat hutang, ingat pembuat sang mujizat sejati yang akan melakukan perkara yang besar. Hari ini tidak usah nyalahkan Tuhan, tidak usah ngukur-ngukur Tuhan. Percayalah, Tuhan itu jangan diukur dengan kemampuan kita berpikir, melihat, tidak bisa diukur. Kehebatan Tuhan sudah tidak bisa diukur dengan akal pikiran kita. Tapi jangan pernah mengukur Tuhan lagi dengan kacamata kita. Pastikan Tuhan sang pembuat mujizat sejati hari-hari ini berjalan dengan tanda-tanda ajaib, tangan kuat yang super power, kedahsyatan yang besar. Jangan menyalahkan waktunya Tuhan, keputusan Tuhan. Hari ini jangan menyalahkan caranya Tuhan. Tidak ada yang salah dengan Tuhan. Jangan meragukan kebaikan Tuhan. Tetap mengungsi pada waktu kesusahan karena Dia kenal siapa saudara. Ya, kalau saudara ngungsi sama dunia, dunia tidak kenal, tidak tahu siapa kita, tapi Tuhan kenal siapa kita. Pastikan juga Tuhan menyeberangkan kita pada waktu banjir. Tuhan Yesus memberkati malam ini. Besok tidak ada orang yang panik. Saudara percaya Tuhan akan menyatakan mujizatnya hari-hari ini. Hari boleh susah. Besok punya kesusahannya sendiri. Tapi pastikan kalau berjalan dengan sang pembuat mujizat sejati, susah-susah kita tetap akan disertai dengan sang pembuat mujizat sejati. Yang malam ini yang berkata, yang membelah laut dan teduhkan badai,
yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yuk kita berdoa ya. Besok live-nya di sosmed saya satunya ya, mulai dihafal. Senin sampai Kamis teh di sini ya. Jumat, Sabtu, Minggu, weekend pindah, saudara. Jadi jangan cari saya di IG live ya, saudara. Pokoknya weekend pasti pindah ya. Senin sampai Kamis jam hari kerja di IG live supaya pembagiannya rata ya. Tapi minta maaf kalau sampai saya nggak bisa live, berarti saya benar-benar sudah sibuk. Nanti saya berusaha ganti paginya ya. Yuk, siapa yang mau hari ini punya beban, kita mau hampiri Sang Pembuat Mujizat Sejati. Angkat tangan saudara. Tuhan, tanda kami mengangkat tangan, kami sudah tidak bisa apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Kami mungkin juga tidak punya sesuatu yang berlimpah. Di tangan kami semua serba sedikit. Mungkin ada banyak orang yang sudah tidak punya apa-apa. Tapi malam ini kami mengangkat tangan kepada Sang Pembuat Mujizat yang sejati. Saudara yang punya pergumulan tentang keuangan, saudara mulai berkata, Sang Pembuat Mujizat Sejati, hari ini tangan Tuhan Yesus sedang bekerja. Saudara yang punya masalah keuangan, saudara berkata, Tuhan, aku serahkan masalah keuanganku ke dalam tangan-Mu. Saudara yang mau jual aset, katakan, Tuhan, aku serahkan rumah. Saudara sebut rumah, ruko, toko, semua pabrik yang mau saudara jual, saudara angkat tangan. Karena Sang Pembuat Mujizat Sejati malam ini dia sedang dengar permohonan saudara, dan dia menerima doa saudara di Mazmur 6 ayat 10-11. Dan dia akan membela, dia akan memulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang punya masalah sakit, penyakit, kanker, Sang Pembuat Mujizat Sejati, dia dokter atas segala dokter, sedang bekerja menyembuhkan sakit kanker, sakit apapun dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang punya masalah rumah tangga, Sang Pembuat Mujizat Sejati saat ini sudah memulihkan rumah tangga yang akhirnya hancur, rumah tangga yang goyah. Saudara yang toko usaha sepi, kena PHK, saudara butuh pekerjaan yang baru, Sang Pembuat Mujizat Sejati sedang mencurahkan kuasanya, sedang mengulurkan tangannya dengan keajaiban perkara yang besar, mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau tidur nyenyak, kami gak mau lagi pikiran kami menyalahkan Tuhan, meragukan Tuhan, mengukur Tuhan lagi, tapi kami mau percaya bahwa Engkau Sang Pembuat Mujizat Sejati. Terima kasih Bapak, biar kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat tidur, selamat istirahat. Gak usah mikir banyak hal, satu hal aja, percaya Sang Pembuat Mujizat Sejati. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.